Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa setidaknya ada 30% kepengurusan partai politik harus diisi oleh perempuan. Sayangnya aturan itu dinilai tidak lagi menjamin keberlangsungan peran perempuan dalam pemilu mendatang. Berikut ulasan selengkapnya. Fakta menunjukkan keterwakilan perempuan di lembaga DPR RI selalu menyentuh angka kurang dari 20%. Jika dibandingkan dalam 2 periode tugas Dewan Perwakilan Rakyat, data Komisi Pemilihan Umum pun memperlihatkan kursi parlemen untuk perempuan cenderung berkurang. Padahal, riset Women Research Institute menggambarkan posisi perempuan dalam dunia politik masih perlu untuk meningkatkan kesejahteraan kaum hawa. Maka, apakah para anggota legislatif dari kelompok perempuan saat ini sudah cukup kuat dalam memperjuangkan aspirasi publik? Ibarat sebuah koin, perempuan kadang dianggap sebagai peran penghibur atau bahkan pemanis belaka, tapi kadang dianggap sebagai daya tarik utama dalam perpolitikan di Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian dan aksi nyata kami untuk melangsungkan sosialisasi partisipasi politik wanita dalam pemilu, kami kelompok KKN Jakarta berinisiatif untuk melakukan diskusi terbuka guna mengadvokasi dan mengedukasi masyarakat umum khususnya generasi muda. Diskusi telah kami laksanakan pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan tema sosialisasi partisipasi politik perempuan dalam pemilu. Berikut cuplikannya. Kita pada siang hari ini memiliki tema sosialisasi partisipasi politik perempuan dalam pemilu. Alasan ya tentang political present, jadi kehadiran politik dan ide politik. Ya, ini 2 alasan di era SDGs. Nah, SDGs itu menyebutkan bahwa kesetaraan gender itu bukan cuma hanya salah satu goals, tapi dia juga berperan sebagai major driver untuk bisa mewujudkan goals dari yang lain. Jadi tanpa memperhatikan kesetaraan gender itu akan bermasalah dengan upaya mewujudkan goals-goals yang disebut budaya patriarki, kemudian juga tadi pembatasan peran publik perempuan yang dilegitimasi oleh doktrin agama, misalnya. Kemudian hambatan kelembagaan, analisis secara umum sudah banyak sekali sebetulnya. Tetapi intinya adalah ketika ingin kita hadir dan kita yang jelas dia nggak cuma hadir, tapi hadir dan berpengaruh. Atau 49,42% dari seluruh jumlah penduduk Republik Indonesia. Banyak nih media yang memilih untuk memberitakan hal yang tidak berhubungan dengan karir politik, caleg perempuan, atau berita di luar konteks. Semisal baju atau aksesoris yang dikenakan. Ini kalau bisa kita membahas mengenai kesehatan perempuan, pasti yang dibahas hanya kesehatan reproduksi. Saya juga berpikir bahwa perempuan pun bisa menjadi aktor yang dapat merubah dunia, seperti yang tadi Ibu Murdiati sampaikan bahwa salah satu tujuan dari SDGs sendiri yaitu adalah kesetaraan gender. Itu perlu dicapai untuk bisa mewujudkan tujuan SDGs yang kita semua harus memiliki perspektif bahwasannya perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama, masih perlu ditegakkan. Kemudian segala kesempatan dalam partisipasi dalam politik sosial, budaya, ataupun ekonomi, mereka pun dapat turut mencoba segala kesempatan yang mereka miliki. Tidak hanya demi kaum perempuan saja, tapi demi mempertahankan perdamaian yang ada di dunia. Secara umum, partisipasi berarti turut berperan serta dalam suatu kegiatan ataupun proses. Adapun partisipasi sendiri terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah keterlibatan dalam kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan juga penerapannya. Dan dalam hal ini, perempuan juga dapat berpartisipasi dalam dunia politik. Misalnya, perempuan dapat memberikan suaranya dalam pemilihan umum, perempuan juga dapat berpartisipasi atau ikut serta dalam partai politik ataupun kelompok kepentingan, dan juga memberikan aspirasinya untuk kepentingan atau pembangunan negara. Perempuan dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan banyak cara. Yang paling mudah adalah dengan menjadi pemilih dalam pemilu. Jika kamu sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah dan terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, maka kamu bisa menggunakan hak suaramu. Gunakan surat suara C6, datang ke TPS 4, dan coblos sesuai pilihanmu. Jika kamu ingin berkontribusi sebagai kader dalam pemilu, kamu dapat bergabung dalam dunia politik dan menjadi bagian dari salah satu partai di Indonesia. Setelah dicalonkan untuk naik dalam pemilu, kamu dapat berkontribusi bagi Indonesia dan tentu saja untuk memperjuangkan hak-hak wanita. Cara
Cara yang terakhir untuk berpartisipasi adalah dengan ikut mengkampanyekan hal tersebut dan menggerakkan perempuan hebat lainnya untuk ikut berkontribusi. Tentu saja perempuan harus melek terhadap politik, terlebih kesetaraan sudah ada sedari dulu. Terima kasih kepada Ibu Kartini dan para pejuang lainnya yang telah berusaha memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan di berbagai aspek. Dewasa ini tidak perlu lagi adanya diskriminasi terhadap peran perempuan, terlebih peran laki-laki dan perempuan sama pentingnya. Perempuan perlu melek politik, terlebih dalam memperjuangkan haknya. Perempuan berhak berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara. Peran perempuan dalam politik sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan. Kualitas kader perempuan tentu saja sudah memenuhi persyaratan dan tidak kalah dengan kualitas kader laki-laki. Bahkan dalam kenyataan sudah banyak sekali politikus wanita yang membawa perubahan baik dan besar bagi Indonesia. Sebut saja salah satunya Ibu Susi Pujiastuti yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam Kabinet Kerja 2014 hingga 2019. Beliau memberlakukan banyak kebijakan tegas untuk memerangi pencurian ikan ilegal di Indonesia, dan hal tersebut berbuah manis, tingkat ekspor Indonesia naik drastis. Selain itu, ada pula Menteri Kebanggaan kita, Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Beliau telah melakukan banyak kebijakan hebat dan tegas untuk menstabilkan dan meningkatkan keuangan Indonesia. Berkali-kali beliau dianugerahi titel yang luar biasa, seperti salah satunya dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik. Namun, apabila kita berbicara tentang kuantitas dari kader perempuan, dalam faktanya masih kalah jauh dari kuantitas kader laki-laki. Dan hal ini yang akan terus kami sosialisasikan untuk menggerakkan perempuan-perempuan hebat di Indonesia untuk mau bergerak bersama membangun Indonesia. Isu ini sebenarnya sudah menjadi pembahasan sejak lama, dimulai dari banyaknya aspirasi yang datang dari komunitas perempuan dan juga banyaknya pihak-pihak yang ingin memperjuangkan hak wanita di seluruh dunia. Saja SIDAW atau Resolusi ICOSOC yang menjadi salah satu kegiatan intelektual yang menyalakan sumbu api semangat partisipasi wanita. Di Indonesia pun hal ini bukanlah menjadi hal yang asing lagi, sebab sudah sejak lama pemerintah menetapkan kuota 30% untuk keterwakilannya perempuan di dalam politik. Namun hal ini tidak serta-merta menjadikan adanya perubahan dan keterlibatan yang ideal dari wanita. Di kalangan anak muda, generasi milenial dan generasi Z, hal ini pun sangat jarang untuk diadvokasikan. Hal itu disebabkan karena masih banyak yang menganggap bahwa ranah politik itu bukanlah porsinya untuk anak muda. Maka dari itu, kami butuh kamu Untuk bergerak bersama kami, berkontribusi untuk menyuarakan partisipasi politik wanita Demi keadilan dan kesejahteraan, Indonesia, kita bersama.